Hai, namaku Radit. Namaku Yoyon. Kalau nama aku adalah Revan. Dan namaku adalah Rangga. Dan aku Habib. Aku Dani. Kalau aku Arzaki. Dan sudah jelas dong, namaku Wahyu yang paling ganteng. Hahaha. Ya jelas aku dong yang ganteng. Namaku Cibro, teman-teman. Dan namaku Amira. Hihi, namaku Fitri. Nama aku Livia. Hei, kalian semua, awas, polisi Mutia mau lewat. Nama aku Nurul loh. Dan aku adalah Zila. Nah, sesuai tema baju kamu masing-masing, berarti hari ini kita belajar tentang tema 6, yaitu cita-cita. Ayo simak video berikut ini. Subtema 1, pembelajaran 1. Aku dan cita-citaku. Coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Lalu, apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, terhewan, atau pekerjaan seni? Jadi, apa itu cita-cita? Nah, cita-cita adalah impian seseorang di masa yang akan datang. Lalu, apa sih cita-cita kamu? Ayo coba kita identifikasi keahlian-keahlian yang ada pada gambar berikut ini. Nah, gambar apakah itu? Itu adalah gambar guru. Kegiatan utama sehari-hari seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi pekerjaan tugas-tugas para siswa semua. Selanjutnya, di bawah ini ada gambar seorang arsitek. Kegiatan utama sehari-hari seorang arsitek adalah merencanakan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan. Di gambar yang ketiga ini ada dokter hewan. Tugas sehari-hari utamanya seorang dokter hewan adalah menemukan penyakit dan mengobati hewan serta merawat hewan yang sakit. Nah, jadi kalau kamu punya hewan peliharaan, kalau sakit jangan kemana-mana, ke dokter hewan aja. Selanjutnya, gambar yang keempat yaitu pilot. Tugas utama sehari-hari seorang pilot adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman dengan penuh rasa tanggung jawab. Gambar ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelukis. Kegiatan utama sehari-hari seorang pelukis adalah melukis, mencari inspirasi atau ide mengenai materi lukisan, dan menyiapkan bahan-bahan yang dilakukan untuk melukis. Itu tadi adalah gambar pekerjaan dan tugas-tugasnya. Lalu, bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang pekerjaan kelak, kan? Nah, itulah yang disebut dengan cita-cita. Baiklah, selanjutnya tuliskan cita-citamu dan kegiatan utamanya. Tulis di buku tulis kamu masing-masing ya. Ayo kita membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Ini adalah puisi yang ditemukan oleh Udin. Mari kita baca bersama-sama. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan.
Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih, berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Tulisan di atas disebut dengan puisi. Puisi merupakan satu bentuk karya sastra dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Puisi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada judul. Yang kedua, terdapat bait, terdiri dari beberapa baris. Yang ketiga, keterangan bunyi vokal. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata indah. Yuk kita perhatikan lagi puisi di atas ini. Kita lihat baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita mulai dari baris pertama. Anganku melayang ke masa depan. Berarti menggunakan vokal A. Baris kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Berarti menggunakan vokal U. Baris ketiga, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Berarti menggunakan vokal A. Baris keempat, guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Berarti menggunakan vokal U. Nah, jadi penjelasan itu menandakan bahwa puisi tersebut terdapat keberaturan bunyi vokal pada akhir barisnya. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Ini dia yang disebut dengan baris puisi ya. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Satu bait puisi terdiri dari 4 baris. Berarti puisi di atas ada 2 bait. Kita berlatih yuk. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Puisi di samping itu masih berantakan ya. Ayo coba kita susun menjadi puisi yang benar. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Nah, itu contoh puisi dengan bait yang baik dan benar ya. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Mira. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Mira? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu, Amira? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Revan, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Amira. Nah, itu tadi percakapan antara Revan dan Amira. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Revan? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Lalu, bagaimana kamu memeliharanya? Coba lihat hewan peliharaanmu di sekitarmu, apakah mereka memiliki anak? Coba kita lihat hewan peliharaannya Revan. Revan memiliki peliharaan ayam, kelinci, dan kucing. Jika kita amati lebih dalam, dari gambar tersebut ada hewan yang kecil dan hewan yang besar. Hewan kecil dan besar itu disebut dengan pertumbuhan. Ada tahapan yang dilalui oleh hewan kecil untuk menjadi hewan dewasa. Dan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Ini contoh dari siklus hidup kupu-kupu.
Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangannya yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Begitu juga sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Jadi, metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan selama masa pertumbuhannya. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis sempurna ketika terdapat perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Sementara bagi hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD kelas 4, metamorfosis sempurna pada serangga senantiasa melalui tahap kepompong atau pupa. Contohnya serangga, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna pada serangga tidak melalui tahap kepompong. Contohnya seperti belalang dan capung. Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, bentuk anaknya yang baru menetas berbeda jauh dengan induknya. Baru setelah melewati tahap hidup kepompong, bentuknya akan sama dengan induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk anaknya yang baru menetas sudah mirip dengan induknya. Baiklah, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Apakah anak-anak semua paham? Paham, Bu. Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa Di-subscribe ya.